Halo para wadus, dimanapun anda berada, kita berjumpa lagi di channel Wadus Sanjaya, channel dimana kita belajar tentang dunia pertahanan, militer, dan alutsista Indonesia. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas ini tentang perusahaan pesawat tempur terkenal dari Amerika Serikat, Lockheed Martin ini menyembunyikan ini guys, kebobrokan dari F-35 nya mereka, produksi mereka. Nah, kenapa ya? Ayo kita simak videonya. Lockheed Martin tengah mengincar kesepakatan F-35 dengan Indonesia guys. Wah, Lockheed Martin tak perlu susah-susah untuk mempromosikan F-35 nya ke Indonesia, karena Indonesia kan datang sendiri untuk meminang F-35 buatan Lockheed Martin ini. Ya, Indonesia datang sendiri itu ke perusahaan Lockheed Martin, nggak perlu Lockheed Martin mengundang, Indonesia sudah cari-cari sendiri. Lockheed Martin secara terbuka mau menjual F-35 nya ke Indonesia guys. Nah, akan tetapi pemerintah dan Kongres Amerika Serikat itu belum menyetujui penjualan F-35 ke Indonesia. Mereka hanya mau menjual F-15 Eagle 2 nya saja, yaitu dan juga F/A-18F Super Hornet dan juga F-16 Viper nya saja yang mau dijual ke Indonesia. Perusahaan Lockheed Martin-nya itu jelas menawarkan Viper ke Indonesia. Selain sistem yang digunakan F-16 Viper sangat kompatibel dengan F-35, jet tempur itu juga buatan Lockheed. F-16 merupakan produk terlaris dari Lockheed Martin di samping C-130 Hercules yang kemarin dibeli itu guys. Sekitar 26,7 miliar dolar Amerika itu dihasilkan oleh kategori produk aeronautika Lockheed Martin, termasuk pesawat taktis dan pesawat angkat ya. Menandai penjualan bersih tertinggi itu keduanya ya. Jadi penjualan tertinggi itu ada di produk aeronautika dan juga pesawat taktis dan pesawat angkut. Sebuah pesawat yang tetap menjadi sumber pendapatan yang konsisten untuk Lockheed Martin selama beberapa tahun itu adalah pesawat yang sangat terkenal guys, yaitu F-16. Itu sangat menyuplai pendapatan yang banyak untuk Lockheed Martin. Itu menurut Eurasian Times 25 Juli 2022. Lockheed Martin yang mengakuisisi General Dynamics telah membuat F-16 itu sebanyak 4.588 unit guys. Ini jumlah yang sangat besar. Jadi sebanyak itu 4.588 unit F-16 itu telah dibuat, dan sekarang ada sekitar 3.000 F-16 yang beroperasi di 25 negara di penjuru dunia guys. Nah itu. Nah jadi memang pada dasarnya Lockheed Martin itu menawarkan dan oke-oke saja dengan Indonesia untuk penjualan F-35 nya, tapi untuk alasan-alasan tertentu itu Kongres Amerika Serikat itu untuk sementara tidak mengizinkan. Nah, untuk meneruskan legacy Fighting Falcon ya, Lockheed Martin membuat F-16 Viper yang kali ini sukses terjual ke Taiwan. Baru-baru ini Taiwan membeli lebih dari 60 F-16 Viper pada tahun 2021. Sementara penjualan disetujui untuk Yordania pada Februari 2022. Penjualan potensial lainnya disetujui untuk Bulgaria pada bulan April 2022, sesuai dengan Eurasian Times guys. Mereka juga berusaha mengamankan penjualan Viper ke Turki. Nah, Turki diprediksi itu membutuhkan lebih dari 80 F-16 Viper guys. Atau Turki akan mengupgrade F-16 lawasnya ke Blok 72. Turki itu juga telah melobi pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat untuk mempertahankan armadanya yang sudah tua gitu. Berbagai pesanan datang ke Lockheed Martin, termasuk penjualan C-130J Super Hercules ke Indonesia kemarin. Indonesia membeli 5 unit C-130J yang ditaksir harganya itu 1,5 miliar dolar Amerika. Jika dirupiahkan ya 22,5 triliun guys. Tapi keuntungan maksimal yang dihasilkan Lockheed Martin kali ini tuh berasal dari F-35. Setiap penjualan per unit F-35, Lockheed Martin mendapat keuntungan 27%.
harga satu unit F-35 standar itu sekitar 79 juta dolar Amerika atau sekitar 1,3 triliun. Jadi per unit F-35 yang terjual Lockheed itu untungnya sekitar 200 sampai 300 miliar. Padahal saat ini ditaksir ada 1000 pesanan F-35. Ya, sekarang hitung sendiri dah bagaimana keuntungan Lockheed Martin dari program F-35 itu. Belum termasuk biaya pengiriman upgrade senjata hingga pelatihan pilot, guys. Program jet F-35 itu menyumbang sekitar 27% dari pendapatan Lockheed yang akan meningkat mengingat penjualan saat ini dan potensi yang didorong oleh perang Rusia. Sementara F-35 jelas merupakan landasan dari keuntungan raksasa Amerika yang berkembang. Sistem lain juga mendorong kontribusi yang signifikan. Karena berpotensi mendatangkan uang yang banyak, ya tak kepalang banyaknya itu ya, Lockheed dan pemerintah Amerika Serikat sebisa mungkin menyempurnakan F-35 dan menyembunyikan borok kekurangannya agar negara lain tetap membeli. Banyak sekali kelemahan F-35 ya guys, ini diantaranya tidak bisa menembak lurus tepat sasaran. Duh, kok iso ya. Senapan mesin pada varian F-35A yang digunakan United States Air Force bahkan tidak bisa menembak lurus. Kantor program gabungan F-35 telah menerapkan perbaikan sementara untuk beberapa masalah ini ya, menurut Arms Control Center Juli 2022. Setelah itu ada kerusakan Autonomic Logistic Information System yang tidak bisa menyediakan data penerbangan yang akurat. Autonomic Logistic Information System digunakan untuk merencanakan dan menjelaskan misi, menjadwalkan pemeliharaan, memandu kru melalui perbaikan, dan masih banyak lagi guys. Itu juga terlalu besar, dapat menampilkan data yang tidak akurat dan telah terbukti sangat sulit untuk diperbaiki. Diam-diam Lockheed menyembunyikan kelemahan F-35 dari para calon pembelinya. Mereka menyembunyikan kelemahan itu ditutupi dengan pembuatan protokol panduan terbang baru. Sementara secara diam-diam mengubah protokol penerbangan untuk menghindari timbulnya masalah yang lain. Misalnya soal afterburner, F-35 sebetulnya ditargetkan mampu melakukan dorongan basah lebih lama dengan yang ada sekarang. Tapi nyatanya tak sesuai harapan, sehingga protokol baru untuk menyesuaikan terhadap kelemahan F-35. Seperti mengurangi waktu pilot diizinkan menggunakan afterburner mereka. F-35 bisa dibilang produk setengah gagal. Banyak sekali kendala akan jet tempur yang diincar Indonesia setengah mati itu guys. Nah itu jadi banyak sekali kelemahannya guys yang perlu dipertimbangkan lagi ya. Masa pesawat gak bisa nembak lurus ya, bengkong-bengkong gitu, belok-belok gitu. Nah itu saja pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Wadus Sanjaya. Tunggu video berikutnya. Salam Wadus.